mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada bagian yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai 4 konsep berpikir. Oke. Yang hari-harinya aktivitas setiap hari, misalnya mandi teratur, bangun teratur, makan teratur, sarapan teratur, tidur teratur, dan semua teratur. Siapa di antara kita? Di antara kalian siapa? Yang teratur, bangun subuh teratur. Agak tahu saya. Kamu bisa bayangin kalau misalnya jadwal pagi terus berangkatnya nggak teratur, itu gimana kira-kira? Berantakan kan? Terus kalau misalnya sarapannya nggak disiapin sama mama kamu pagi-pagi, itu gimana rasanya? Sedih ya? Sedih itu bagian dari proses, bukan? Kemarin kita sudah bahas mengenai IPO atau input, IPO apa IPO? IPO, input proses output, ya, input proses output. Nah, sekarang lebih jauh lagi, itu kaitannya sama berpikir komputasional. Kalau kita berpikir secara komputer, sebetulnya ada 4 ranah atau 4 konsep yang kita harus pahami. Satu di antaranya, ya, berpikir komputasional. Satu apa? Satu, siapa? Dan komposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. Yang 4, algoritma. Coba Dino, yang kamu pahami di antara 4 itu apa contohnya? Orang pilar ya? Ya, di antaranya apa? Apa? Pola kamu paham pola? Dan yang kamu hafal apa? Yang kamu tahu apa? Abstraksi. Ya, abstraksi itu apa? Abstraksi apa? Hal yang paling penting. Fokus kepada hal-hal yang paling penting. Ya, ini kita bisa lihat contohnya. Contoh video singkat mengenai 4 konsep berpikir komputasional. Kalian bisa perhatikan, kalian bisa lihat video singkat ini. Namanya pikir komputasional. Siap belum untuk petualangan kita kali ini? Yuk, Kalian bisa perhatikan satu-satunya nih. Contoh. coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan. Lengkap banget ya. Kamu silakan serap. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Oke, paham ya? Jadi dari misalnya kita bikin sesuatu, tapi ada yang fokus yang harus kamu kerjain. Salah satu, misalnya dari sekian banyak kegiatan pagi yang kamu lakukan, satu di antara yang paling penting apa? Yang paling penting biasanya sholat. Nah gitu ya. Apa ada yang lebih penting lagi, misalnya harus sarapan dulu, kan ada kayak gitu ya. Nanti itu
pola masing-masing. Ada yang habis bangun tidur dia langsung kan langsung buang air kecil, maksudnya langsung makan. Ada juga langsung minum langsung mau ya, dan sebagainya ya. Ada dari bangun langsung ke mamanya, ada nggak? Bangun ke kamar mamanya, ada nggak langsung? Enggak ya? Ya ternyata enggak ya. Seumuran kalian jarang, tapi kalau seumuran misalnya Mbak Rita atau Mbak Rita biasanya langsung ke mamanya ya. Jadi kalau hari ini masih ada yang masih bangun tidur langsung nyamperin mamanya, luar biasa. Ya, ada yang masih pakai pampers. Enggak ada. Ya. Jadi abstraksi fokus ke hal yang paling penting ya. Kalau kita di komputer biasanya searching atau di internet searching, itu kan ada namanya mesin searching ya. Itu biasanya kalau kita ngetik sesuatu biasanya langsung dituju ke yang kita mau nggak? Ya. Nah itu dia mengabstraksi namanya. Ya. Contoh lagi misalnya kita ada punya ChatGPT, ada lagi apa? Apa namanya? Misalnya City misalnya, atau apa lagi yang kamu pakai? Google Map. Oh itu buat apa? Buat dari alamat ya. Itu mereka langsung baca nggak? Nah, jadi ketika pikiran kamu langsung ditembaknya misalnya, tolong beliin sabun. Nah, kalau itu langsung connect, langsung bagus tuh, nggak ada yang error, berarti kamu langsung beli sabun. Ya, Okta ambilin tempat infokus. Nah, perintahnya jelas, cuma yang diperintah nggak fokus, berarti dia lagi error ya. Kamu yang bilang, oke ya. Oke, ini abstraksi yang pertama. Paham ya abstraksi ya? Dari sekian banyak bahan untuk bangunan rumah, yang paling penting misalnya nih, kalau dilukis nggak, tapi rumahnya. Kalau orang udah fokus ke hal yang penting, itu udah enak, sana tinggal ikutin doang. Mulai dari roda mobil, mesin mobil, kap mobil, kaca mobil, terus spion, bensin dan sebagainya. Kalau misalnya kamu gambarnya cuma kabel, kira-kira orang paham nggak? Padahal di situ ada roda mobil. Berarti kamu harus gambarin, oh ini bikin mobil. Ya, kamu kumpulin gambar-gambar di sana, atau bahan-bahan misalnya mulai dari terigu, sagu, bumbu, terus merica, udang, ya. Tapi kamu gambar misalnya cuma merica. Kira-kira itu abstraksi bukan? Harusnya udah. Berarti mau goreng, udah. Bisa gitu. Ya. Oke, next. Lanjut. Lanjut. Siapa yang pernah kamarnya kayak kapal pecah? Nah, Tenang, Biju juga pernah kok. Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget, kita lipat baju, susun buku, sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Oke, selanjutnya Jo pengen kalian coba ingat-ingat. Hari Senin kalian biasanya ngapain? jadwal. Rabu? Ya, Jumat? jadwalnya. Ya. Wah, hebat. Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, Senin upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa. Ya. Siapa yang paling gede tangan? Oke ya, paham sampai sini? Paham? Oke, paham. Oke, nah berikutnya setelah pola itu ada satu lagi, ada dua lagi. Di antaranya ini contoh. Kedua, masukin kecil.
bikin es teh. 3. Tambahin gula. 4. Aduk. Susun rencana. Yuk kita ulang bareng-bareng ya. Abstraksi, ambil hal penting aja. Dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, kenali yang berulang. Ya. Algoritma, langkah-langkah urut buat nyelesain tugas. Wah, keren banget kalian semua. Siapa yang selalu mengerjakan sesuatu berdasarkan algoritma? Komputer akan membaca sesuatu berdasarkan proses, ya, berdasarkan proses. Makanya proses komputasional itu penting buat kehidupan kita, ya, supaya kita paham. Oh, cara kerjanya seperti itu. Kalau kamu udah paham 4 ini, ya, 4 ini ya, nggak sulit cari duit, nggak sulit, usaha nggak sulit, cari pacar nggak sulit, sebab tahu polanya. Nih gue pengen misalnya si A nih, si A ini gadis kampung, dia tahu polanya. Kalau kunjungan nggak mungkin malam minggu misalnya, karena dia bunga desa, nggak mungkin malam minggu, karena malam minggu itu ramai yang berkunjung. Dia malam apa? Malam Jumat. Malam Jumatnya dia pilih ya. Biasanya polanya di tiap akhir bulan gaji ya, tanggal 30 kamu samperin. Pola itu yang harus kita ditanyakan nggak? Halo, ada yang tanya nggak? Ke sini. Ada? Nggak ada. Ya. Apa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Apa? Mana sekarang? Ya, tadi apa tadi? Setelah abstraksi, pola. Jadi pola itu harus kamu punya dan pasti semua orang. Yang masih nih pakai itu lagi dalam memanjakan masalah tersebut. Nah, itu juga harus dilakukan secara konsisten sampai berat badannya turun. Ya. Terus yang kedua ada dan makan makanan yang sehat. Jadi pokoknya harus benar-benar menjaga. Ya, pertemuan hari ini kita sudah membahas 4 konsep berpikir komputasi. Satu apa? Dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Tiga pola. Yang keempat ya. Baik, untuk yang belum sempat atau dikasih kesempatan untuk presentasi hasil dari LKPD-nya, nanti kita sambung lagi ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa belajar lebih banyak lagi dan lebih paham apa yang kita pelajari hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.